Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Suster, Bapak Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebuah awal yang baik sangat menentukan berhasilnya sesuatu usaha. Maka untuk mengawali tahun pelajaran baru ini, kita berhimpun bersama dalam nama Tuhan, karena Dialah sumber dari segala kebaikan. Dalam ibadat kita ini mau menyerahkan kegiatan sepanjang tahun ke depan agar Dia selalu mendampingi dan menuntun langkah kita. Kita juga akan memohon semangat belajar yang rajin dan tekun dalam masa pandemi ini. Selain itu, kita juga mohon semangat kerjasama yang baik antara semua yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah ini, yaitu para guru, karyawan, siswa, beserta masing-masing orang tua. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan lewat bacaan Injil, marilah kita hening sejenak untuk meneliti batin kita masing-masing atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan pada hari ini. Marilah kita menyatakan tobat kita kepada Tuhan. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas segala dosa-dosaku, sebab aku telah menghukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosa-dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mohon belas kasih Tuhan agar dibebaskan dari segala sesuatu yang menghambat terciptanya suasana belajar yang baik di sekolah kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia untuk mengajarkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau sendiri mengajarkan orang-orang yang Kau pilih menjadi murid-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mewariskan ajaran-Mu sebagai pegangan hidup bagi umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah perencana dan penyelenggara hidup kami.
Kami para siswa, guru, dan segenap karyawan SD Katolik Santa Maria Tulungagung pada saat ini berkumpul di hadapan untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih karena Engkau telah membimbing dan terus memelihara sekolah kami ini. Kami mohon kepadamu, berkatilah kami semua, para siswa, guru, karyawan, agar bersama-sama dapat berjuang bekerja sama, bahu-membahu, sehingga tercipta suasana yang menyenangkan dan penuh semangat dalam proses belajar mengajar yang berguna bagi pertumbuhan masa depan kami. Dampingilah kami selama tahun ajaran ini. Bukalah segala sesuatu yang dapat merintangi proses kegiatan belajar mengajar di sekolah kami, agar kami dapat belajar dengan baik, sehingga kami bertumbuh menjadi manusia-manusia yang memiliki pengetahuan yang luas, berkepribadian yang jujur, rendah hati, rela berkorban, penuh perhatian, dan selalu bersyukur kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Suster yakin pasti luar biasa. Anak-anak yang terkasih, terima kasih karena kalian sudah dengan setia mengikuti tahap demi tahap proses pengenalan lingkungan sekolah dari hari yang pertama sampai yang ketiga. Suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan bisa merasakan semangat kalian, kegembiraan kalian, dan juga kesabaran kalian. Terima kasih. Anak-anak yang terkasih, dalam proses pengenalan lingkungan sekolah dari hari yang pertama sampai yang ketiga, tentu kalian mendengar beberapa kali Bapak Ibu guru menyebutkan semangat Vincenzian, juga melakukan salam Vincenzian. Dalam perkenalan, suster juga diperkenalkan sebagai guru pembiasaan Vincenzian. Nah, mungkin kalian di rumah itu bertanya-tanya, "Suster, apa sih Vincenzian itu?" Nah, anak-anakku yang terkasih, Vincenzian itu adalah semangat hidup Santo Vincentius. Santo Vincentius itu adalah bapak kaum miskin. Dia disebut sebagai bapak kaum miskin karena memiliki cinta kepada orang-orang miskin, memiliki kepedulian yang besar terhadap orang-orang miskin, dan siap sedia untuk menanggapi kebutuhan orang-orang miskin. Anak-anak yang terkasih, semangat Vincenzian itu ada 5. Yang kelas 2 sampai kelas 6 pasti sudah tahu. Tapi untuk yang kelas 1, adik-adik kalian pasti juga ingin tahu.
anak-anakku yang terkasih, yang pertama itu adalah kerendahan hati. Yang kedua, kesederhanaan. Yang ketiga, cinta kasih. Yang keempat itu mati raga. Dan yang kelima, penyelamatan jiwa-jiwa. Mungkin kalian juga bertanya lagi, Suster, contohnya apa? Saya ini belum mengerti. Nah, anak-anakku yang terkasih, untuk yang pertama, semangat kerendahan hati. Sebagai contoh, misalnya mengucapkan terima kasih kepada orang lain sebagai rasa syukur kita atas kebaikan, atas kehadiran mereka. Nah, yang kedua, kesederhanaan. Sebagai contoh misalnya, ketika kalian di rumah, mungkin mama kalian, nenek kalian, atau mbak kalian memasakkan makanan untuk kalian. Nah, kalian dengan senang hati menerima apapun yang mereka masak. Lalu kalian juga memakannya tanpa mengeluh, tidak mencari-cari yang tidak ada. Itulah kesederhanaan. Nah, yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Cinta kasih. Nah, sebagai contoh, cinta kasih ini bisa kalian wujudkan ketika kalian melihat orang lain itu kerepotan, melihat orang lain itu membutuhkan pertolongan. Misalnya kalau di rumah kalian melihat mama kalian itu sibuk mencuci piring. Nah, dengan segera kalian mau menolong, mau membantu. Itulah salah satu contoh cinta kasih. Lalu yang keempat, apa yang keempat? Mati raga. Anak-anak yang terkasih, sebagai contoh mati raga, misalnya ketika di rumah kalian itu punya keinginan ingin melihat televisi, tetapi juga sekaligus kalian melihat lantai rumah kalian itu masih kotor. Nah, dalam perjalanan kalian memilih untuk tidak melihat televisi, tetapi membersihkan lantai rumah. Nah, itulah contohnya mati raga, pengendalian diri. Berani mengendalikan diri dari keinginan-keinginan yang tidak teratur. Lalu yang kelima, apa anak-anak yang kelima? Penyelamatan jiwa-jiwa. Nah, untuk penyelamatan jiwa-jiwa ini bisa kalian lakukan saat ini dengan berdoa. Berdoa untuk siapa saja? Untuk orang tua kalian bisa, untuk orang-orang miskin bisa, untuk orang-orang yang sakit bisa, untuk orang-orang yang sudah meninggal pun bisa. Doa-doa kalian itu akan menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Nah, anak-anak yang terkasih, semangat yang dimiliki oleh Santo Vincentius itu tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Seperti yang sudah kita dengarkan dalam bacaan Injil ini tadi. Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, anak-anak yang terkasih, mengapa toh kok kita itu diajari semangat Vincentian? Ya supaya kasih Allah yang sudah kita terima itu bisa kita salurkan kepada sesama, sebagaimana Santo Vincentius. Anak-anak yang terkasih, meskipun saat ini kalian dalam keterbatasan dalam proses belajar, tetapi suster percaya semangat kalian, usaha-usaha kalian akan terus mewarnai perjalanan proses belajar kalian hari demi hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah kita disegarkan dengan sabda Tuhan, marilah kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara pada pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara sekalian, marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah yang telah mengaruniakan aneka talenta kepada kita. Untuk semua pihak yang ikut menentukan kebijaksanaan pendidikan di negara kita, ya Bapa, semoga mereka dapat merumuskan arah pendidikan nasional dengan tepat, terutama di masa pandemi ini, agar segala kehajapan tersebut dapat mendukung dalam kami mengembangkan diri. Kami mohon. Untuk kita yang di sini, ya Bapa, kami mohon supaya Engkau mencurahkan rahmat-Mu agar kami semua tetap semangat dan bertekun belajar walaupun di masa sulit ini, sehingga kami mampu menjadi generasi muda yang berkualitas dan memiliki iman yang tangguh. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para guru dan karyawan di sekolah kita, ya Bapa, semoga para guru dan karyawan selalu Kau beri anugerah kesehatan yang prima, sehingga dapat mencurahkan pikiran dan perhatian untuk perkembangan para siswanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang tua kami, ya Bapa, lindungilah dan naungilah kedua orang tua kami, supaya dapat mengerjakan kewajibannya untuk mencari nafkah dan mendampingi kami belajar di rumah dalam masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kami mampu mengembangkan diri secara maksimal demi keberhasilan masa depan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita hening sejenak untuk mengungkapkan doa permohonan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kami mohon. Ya Allah, Guru yang bijaksana, sudilah mendengarkan permohonan kami. Dampingilah dan tuntunlah semua yang terlibat dalam proses belajar di sekolah kami. Semoga mereka semua dapat bekerja sama, serasi dan demi keberhasilan upaya pendidikan sepanjang tahun ini, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyatukan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Bijaksana, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih atas penyelenggaraan pada hari ini, bahwa kami Engkau perkenankan berkumpul dan berdoa kepadamu. Semoga permohonan dan harapan kami yang telah kami panjatkan kepadamu, Engkau berkenan mengabulkan dan mengabulkan doa kami. Karena hanya kepadamu pula segala kami percayakan, hanya kepadamu pula segala kami persembahkan, yaitu rencana, usaha,
penyelenggaraan pendidikan di sekolah kami ini. Semoga hanya dalam nama-Mu pula semua dapat berjalan dengan terselenggara. Bimbinglah dan tuntunlah kami hanya kepada yang baik dan membangun. Bebaskanlah kami dari segala cobaan dan mara bahaya. Bawalah kami ke dalam sukacita sejati demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita. sekarang selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati dan dicurahkan oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan segala kegiatan yang akan kita lakukan sepanjang tahun pelajaran 2020 dan 2021 dapat diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, demikianlah ibadat hari ini berjalan dengan baik. Dan segala kegiatan yang akan kita lakukan sepanjang tahun pelajaran 2020 dan 2021 dapat diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, demikianlah ibadat hari ini berjalan dengan baik. Semoga segala kegiatan kita diberkati Tuhan. Sa